Jadi sama artinya, jaminan seseorang itu dalam kajian iman masuk surga. Ya. Toh, jaminan tidak ada lagi yang lain, melainkan orang yang selalu dengan Allah. Dalam kehidupannya dituntut oleh Allah itu dalam 24 jam, 24 huruf syahadat selalu menyatu, syahadat ahadah, menyatu dengan Allah. Apapun yang kamu pandang adalah haknya Allah. Nah, sampai pada tingkat Allahu alam menjadi alamnya Allah. Ya. Nah, yang kembali siapa? Nah, kita lihat daripada kata al-maut. Ya. Kalau di situ al-Allah, maut, waw dia, sukun, kosong, mati. Kalau dia yang meninggalkan ketuhanannya pada diri, sifatnya dibawanya dalam tingkat kegoiban, maka dianggap seorang itu telah hijrah. Nah, ya, atau dikatakan sirna. Ya. Begitu hebatnya khalifahnya Allah, kan gitu. Tapi yang diakui masuk kubur. Ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau katakan kembali, kita tetap kembali. Dihidup selalu dengan Allah. Itu yang dikatakan kembali. Kalau memaknai kembali ini sama dengan menghadap, bisa nggak dikatakan seperti itu, Bu ya? Allah itu ada dalam pandangan. Oh, begitu. Jangan dipisahkan. Contohnya apa? Kata sembahyang dengan sholat. Kalau sembahyang, aku di sini, engkau di situ. Disembah. Iya. Berarti itu bersekutu Allah kalau ada yang datang ke situ. Iya. Nah, tapi sholat itu menjadikan satu orang, menjadikan seseorang itu kembali kepada satu. Nah, sama dengan hidup. Ya. Kembali selalu dengan Allah. Mau kembali kemana lagi? Nah, tapi proses yang kita lihat itu bukan orang kembali kepada Allah. Itu wa inna ilaihi roji'un. Ya. Itu orang mengembalikan dan menutup haknya. Mengembalikan hak Allah, menutup hak keumatannya. Jadi hanya sebatas itu yang sekarang, yang umumnya Kalau terjadi. innalillahi dalam dunia mah innalillahi. Ya. Kemana-mana kita wahwa ma'akum wa inama kuntum. Tapi kalau sudah kita meninggalkan jiun, hayat dunia kita, ya. Nah itulah wa innalillahi roji'un ini. Ya. Maka siapa itu? Ada apa? Dia sudah meninggal dunia. Dunianya apa dunianya? Nah itulah tadi. Ada pikiran, ada nafsu, ada selera, sifat-sifat keumatan. Jadi kembali kita kepada ketuhanan, meninggalkan sifat keumatan, sifat keduniaan kita. Itu yang dikatakan kembali kepada sifat Allah. Alif kembali menjadi alif. Oh, begitu. Nah, terus mungkin ente bertanya, ada yang bilang ke akhirat itu rukun iman. Ya. Kalau iman ente mau jadikan ilmu terserah. Tapi iman tetap iman. Contoh iman itu apa? Kalau Allah siapkan surga, apa harus masuk? Kalau Allah siapkan neraka, harus kabur. Allah siapkan malaikat pencabut nyawa, terus kita merasa takut nyawa kita dicabut. Berarti nggak ada imannya. Disiapkan surga dalam rukun iman, harus iman nih. Jangan cari-cari sampai Allah nggak peduli. Ya, itu dia, Bu ya. Bahasa kembali ini kan seringnya diucapkan telah berpulang ke rahmatullah. Sepemahaman saya, rahmatullah itu kan nikmat, Bu ya. Tapi kenapa umumnya orang seperti ketakutan kalau dikatakan kembali ke rahmatullah? Nah, ini mensikapi ini biasanya mengapa bisa terjadi seperti itu, Bu ya? Sebetulnya akal bermain-main di dalam iman. Iman ketakutan kepada ilmu.
Oh, begitu yang terjadi. Ya. Tiap hari minta surga kepada Allah, tapi lihat kain kafan takut. Iya. Mati nggak mau. Itu munafik. Hitam dikatakan jelek, putih dikatakan suci. Tiba-tiba Mekah pakai selimut, Ka'bah hitam. Iya. Itu orang yang hidup dalam Islam, yaitu hidup dalam praduga. Batasan imannya itu sudah melampaui batas, yaitu akal masuk ke dalam iman. Harusnya diimani, tiba-tiba dipilih. Ada dalam rukun iman sorga, ada neraka. Oh, saya sorga aja deh. Insya Allah ya. Nah, ini berarti imannya nggak ada. Iya. Biarkanlah Allah yang berbuat sekehendaknya. Iya. Nah, ini pernah ketemu dalam sifat warid bagi Allah. Warid itu adalah sifat kehendak. Alam dunia di atas dunia, al-ain dunia, ada manusia yang dipilih, manusia pilihan di atas dunia. Ada setelah di bawah tanah ada lagi alam, namanya barzah. Di situ ada al-sufah, ya. Jadi ada lagi manusia pilihan di bawah tanah itu. Dan ada lagi yang sampai ke tangan Allah. Di tangan Allah ada juga manusia pilihan al-sufyah. Nah, itulah imam-imamnya Rasulullah yang akan mewakili dan menyelamatkan para umat. Jadi dalam hal ini, terlena seorang syariat memasuki alam iman, maka dia pilih. Contoh, orang kelaparan masuk dalam pasar plastik. Pasar plastik. Semua plastik. Gado-gado plastik. Gitu. Pisang goreng plastik. Karena dia lapar, dia makan. Sobek perutnya. Begitu. Padahal itu iman. Harusnya diimani. Apa yang diimani? Kita percaya surga itu ada. Tapi kita tidak bernafsu kepada itu. Melainkan kepada Allah. Makanya Rasulullah bilang, kalau kamu salah niat, baca ayat munajat. Begitu kamu mencintai surga melebihi Allah, Illahi anta maqsudi waridoka malubi astagfirullah. Ampun aku ya Allah, hanya engkau yang aku maksud. Ya. Jadi contoh sekarang, dalam satu riwayat, seseorang yang telah masuk surga, dalam satu riwayat, Allah datang dengan wahyunya, bertanya ke orang itu. Di surga itu kan sudah lengkap semuanya nih dalam kaji iman. Apa aja yang ada? Semua ada. Kata Allah, kamu harus jawab satu yang nggak ada. Bagaimana tuh ya? Nah, kebingungan. Sudah masuk surga, sudah. Kira-kira ada yang kurang? Tidak, ya Allah. Perempuan cantik-cantik sudah bidadari. Terus apa yang kamu ingin sudah ada? Ada. Dan harus ada yang nggak ada di sini. Nah, berarti kalau itu ditanya, bagaimana? Jangankan yang ada dia tanya, yang nggak ada yang dia tanya. Nah itulah, makanya imanilah. Apapun yang ada di dalam rukun iman, imani. Soal kembali kepada Allah, selama hidup kita tetap dengan Allah, maka kembali kita dengan Allah. Sudah kembali kita. Wa inna ilaihi raji'un, maka putuslah hak yang 4 tadi, dunia, akhirat, jabarut, malakut. Innalillah dasarnya. Putus hak dunia tadi. Makanya 4 takbir. Kalau menyinggung kembali masalah Ruh Yasin ya. Ini kan kembali ke, katakanlah untuk orang yang masih hidup ketika dia katakan mengantar. Saya memaknainya
ini salah satu bagian penghantaran. Kalau yang terlihat jasmani itu mungkin semua ke sana bisa mengantar. Tapi kalau yang dirinya ini mungkin yang tausiah Buya yang kemarin yang Buya maksud seperti itu Buya. Bagaimana cara katakanlah menghantarkan itu Buya? Atau bagaimana Buya maksudnya? In kanat sayyatan wahidatan faizahum jami'ul ladaina muhdarun. Cukup dengan satu teriakan, maka semuanya kembali. Arti hakikatnya satu tiupan. Bagaimana awal jadinya satu tiupan, kembalinya harus satu tiupan. Maka yang maujud alif itu dari asma kembali menjadi ismi. Lenyap di dalam kekosongan. Alif sirna kembali dalam satu tiukan itu, kembalilah menjadi ba. Berarti nur kasiyah lenyap kepada batin. Wujud. Batin wujud sirna di dalam alam sukun, di dalam alam kosong. Nah, Salah. Apakah kita punya kemampuan untuk mendatangkan innama amruhu sayran aurora an yakula lahu, mengembalikan dianya Allah kepada Allah, mengembalikan alif yang nyata menjadi alif sirna dalam satu tiupan. Makanya sin itu tidak bernama, karena sin itu 3 huruf, sin alif nun, sin nur, sin nas, alif sir, nun hayat. Bagaimana kita mengembalikan hayat rahasia Allah kepada Allah? Nah, ke alam rahasia dia. Nah itu. Jadi disinilah kita berpedoman kepada asma dan ismi tadi. Kalau saya tangkap dari tausiah Buya itu, ternyata bagi yang hidup tuh bukan hanya sebatas katakanlah bersedih atau apa seperti menyesalkan diri. Rupanya ada tanggung jawab juga Buya di situ. Dalam rangka bagaimana mengembalikan yang keumatannya ini mungkin Buya, kalau saya paham. Iya, itu dia. Jadi disitulah bahwasannya syarat-syarat mutlaknya seorang mayit itu ada di depan imam waktu disolatkan. Nah, ini sangat istimewa. Kita yang hidup, mau syekh, mau siapapun, coba aja sholat depan imam, kita digebukin orang. Tapi mayat, dia di depan imam dan jamaah. Awal pintu mati aja sudah di depan imam. Kalau kita tidak memiliki kemampuan derajat ibadah di atas kemampuan seorang imam, maka inilah yang dikhawatirkan. Itu makanya saya bilang salah satu penyebab tauhidnya runtuh, tauhid seseorang, dia antarkan seseorang itu ke dalam makam, dan dia tidak belajar tentang itu, tapi malah belajar kepada yang dimakamkan. Besok datang lagi bawa ayam, besok datang lagi bawa penyugihan, bukannya dia belajar. Itu sepertinya banyak model gitu. Nah, itulah yang banyak. Jadi salah pemanfaatan, jelas salah pengertian. Ini kan ada kaitannya dengan mengkaji diri, Bu ya. Kalau udah dikatakan diri yang kembali kepada asal ini, jasmani ini, itu yang dikubur. Lalu yang kembali kepada Allah ini, yang ruhaninya nih Bu ya. Berarti kita selagi hidup ini harus memahami mana yang kembali ke asal dan mana kembali kepada Allah. Tapi untuk bisa kembali kepada Allah, sebelum kita dibantu kembalinya kita kepada Allah, kita harus sadar kan Bu ya, mana yang akan kembali itu. Terutama saya berpikir di sini tentang kodrat, karena ada ada perkataan Allah yang mengatakan hanya diriku yang bisa sampai kepadaku, kan begitu Bu ya. Adakah
korelasi atau kesamaan dengan perkataan Allah seperti itu dengan kembalinya seorang umat kepada Allah? Mohon petunjuk Bu ya. Ya. Jadi intinya begini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada di situ Allah berada. Dasarnya apa? Lihat surat, lihat ke hakikat daripada atau saud masani ayat itu. Wahu, dan kalau sudah dia ma'akum pada dirimu, aina maka saya kata Allah ma kuntum. Makanya al-hadid keras adalah kamu. Nah, pengembalian hak Allah menjadi Allah. Alif menjadi alif. Allah asal dirimu, kembali kamu menjadi Allah. Itu pertanggungjawaban huruf alif inna lillahi. Itu bagi yang berilmu. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, melihat orang meninggal kayak lampu listrik. Ada mati, ada hidup. Ya itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang diberi nyawa itu akan mati. Yang diberi nyawa. Tapi kalau nyawa itu pasti mati, tidak ada ayatnya dan tidak ada surat dan dalil pendukungnya. Yang ada marhazi, zat kecil kekal berpindah-pindah. Dari apa? Dari sifat ketuhanannya melalui sifat kemanusiaannya. Nah, ini yang dikatakan pecah leburnya sifat kekamilan keinsanan diri manusia. Gitu ya. Jadi bukan bolak-balik. Gitu. Nah, coba kalau ingin lebih dalam lagi, Al-Ikhlas itu, ya, itu surat yang mewakili pahalanya 30 juz. Siapa yang baca 3 kali kata Rasul saat mau tidur akan diberi hidayahnya, amaliyahnya, hatam Al-Quran. Iya. Di mana dasarnya? Pecah 7 dia itu, ya kan? Satu awalnya alif, Allahu wahad, harus walam yakul lahu kufuwan ahad, kembali jadi satu. Itu jaminan. Berarti siapa yang ikhlas antara 2 alif ini? Siapa yang ikhlas antara 2 alif ini? Itu siapa? Ahad itu apa? Ya, apa beda ahad dengan wahid? Nah, orang tidak sampai ke situ. Padahal alif yang tenggelam ke dalam alif. Kalau ada kemanusiaan di antara itu, ya binasa. Subhanallah. Ya. Makanya jangan mengaku-ngaku punya hak. Dititipin sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu pakai. Hei. Wah, kita mengakukan diri lagi kalau ini adalah sebuah hayat kita. Padahal itu milik Allah. Asmaul husnanya Allah. Didirikan di dirinya, di diri kita sendiri. Kan gitu, menjadi apa? Menjadi insan. Kalau dulu dia ahad, menjelma menjadi ahadah, maujud menjadi wahadah atau wahadiyah. Baru masuk ke alam nufan, dari nufan masuk ke alam misal bapak, alam misal masuk ke alam rahim ibu. Setelah alam rahim muncrat di dunia dinamakan insan. Insan adalah sifat nyata Allah di dunia. Sifat nyatamu mana? Enak aja bilang kembali. Itu kan haknya Allah. Tapi bagi kamu, kata Allah, yang telah mengakui hakku, makanya kita yang harus mengakui kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah semata. Kalau sudah kelar semua semata, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah semata. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah semata. Tuduh Muhammad tidak punya wajah, tuduh Allah tidak punya jasad. Emang manusia punya. Salah ya. Manusia tuh keinsanan Tuhan dalam dunia itu harus dijaga. Contoh sekarang, kenapa sholat berpahala, bunuh orang berdosa? Karena itu af'alullah, yang bergerak itu Allah. Jadi kalau kita menganiaya orang, berarti kita telah menzolim sifat Allah, karena Allah bersifat pada zatnya. Yaitu bergerak ini Allah. Kalau nggak bergerak namanya zatullah, izzatullah. Nah di sini la tafraku fil izzat. Jangan kamu tafakur kepada zat, wala tafraku fil sifat. Dan tafakur kepada sifat. Setelah bergerak baru tafakur gitu. Karena itu adalah
af'alullah. Nah gitu. Terus yang kembali mana? Kembali itu hak insan. Lebur hak insan kembali menjadi hak Tuhan. Oh begitu. Itu prosesnya ternyata. Itu prosesnya. Ya. Subhanallah. Jadi mulai terbuka dan mulai bisa dipahami Bu ya. Tentang mana yang sebenarnya kembali dan proses pengembalian itu sendiri. Dan ternyata sudah seharusnya kalau memang kita merasa tidak punya apa yang kita khawatirkan Bu ya kan, istilahnya semua milik Allah dan kita nggak punya apa-apa. Nah ini kalau dikaitkan dengan hakikat mungkin Bu ya, lebih ya, itulah. Jadi wajar, amanah namanya ya. Hadits qudsi berkalamullah dengan qasamullah, lahirlah firman. Hadits qudsi tidak boleh dibawa sholat karena tidak dalam fikih. Ya, maka haram hukumnya dibaca dalam sholat. Gak ada gunanya sholat itu kalau dia bilang anak budunan al-ma'bud, aku yang menghadap diriku, batal sholat. Kalau dalam ibadah, ya kan? Nah, harus kita hakikatnya yang kita cari. Beramalnya Adam, beribadahnya Muhammad setelah wujud Tuhan pada dirinya. Kan gitu. Itulah waktu sholat. Kan gitu. Nah, salah. Jadi janganlah kita merasa, tapi jadilah orang yang bisa mendapatkan rasa. Jangan merasa bisa, merasa punya. Nah, gitu. Karena sudah ada legalitas resmi. Ini bukan kepemilikanmu. Buktinya kekembalian, dikembalikan hak ketuhanannya. Itu yang innalillahi dengan cara wa inna ilaihi raji'un. Tinggalkan keduniaan kehidupanmu. Marilah kembali kepada hidup. Ji'un itu kehidupan. Makanya kita ada 3 nih. Wujud Allah dengan sifat hayat, hayyum, khayyum. Hayyum Allah yang menghidupkan. Khayyum Muhammad yang dihidupkan. Hayyum Adam yang menerima hidup. Padahal hidup itu satu, hayat namanya. Gitu. Ini terpecah jadi 3. Nah. Insyaallah. Subhanallah. Jadi ya alhamdulillah Bu ya. Jadi dari tausiah Bu ya yang berjudul Ruh Yasin itu mulai jelaslah dari perjalanan-perjalanan. Kalau saya ambil kesimpulan juga Bu ya, bisakah dikatakan bahwasanya kita ini sebenarnya seperti tadi Bu ya bilang markaji, berpindah-pindah kalau gitu? Yang berpindah itu saya bilang, saya ulang lagi, adalah hak. Oh, yang haknya ya. Makanya dikatakan dalam hadits qudsi, aku sebatas kedudukan umatku. Ya, salah. Kalau kedudukan sifat Allah di diri kita ini adalah makhluk, maka ya prosesnya proses makhluk. Oh iya. Ruh, proses ruh. Kalau kedudukan Allah nur, proses nur. Kalau kedudukan Allah zat, proses zat. Kalau kedudukan Allah batin, sir, proses itu. Itu yang dikatakan kedudukan. Insyaallah. Nah sekarang kalau ada Allah, ente mau taruh di mana? Kalau ada Allah, ente mau taruh di mana? Iya kan? Di jasad, di ruh, di nur, di zat, di batin, di sir. Siapkan dia tempat. Allahus Samad.